Copenhagen, Denmark, 1926. Einar Wegner dan istrinya Gerda adalah pasangan suami istri yang bahagia. Keduanya adalah seniman. Einar lebih menyukai landscape dan potret. Suatu hari Einar berpose untuk potret Gerda dan mengenakan gaun. Ini pada awalnya dilakukan sebagai lark, seperti halnya kehadiran, kemudian di sebuah pesta berpakaian seperti seorang wanita. Namun, Einar segera menemukan bahwa dia sebenarnya seorang wanita, dan dari waktu ke waktu lebih suka menjadi Lily. Pada awalnya dia dan Gerda mencoba untuk berobat, tetapi tidak mendapati hasil yang memuaskan. Perjalanan penemuan dirinya pada akhirnya akan membawanya menjalani operasi ganti kelamin yang pertama. Pujian bertebaran dari banyak penikmat seni di kota Copenhagen untuk seorang pelukis moe indie bernama Einar Wegner. Dengan rambut klimis dan senyum manis, Einar tak hanya pandai memikat hati banyak orang, pembawaannya yang ramah membuat dirinya cukup populer di kalangan seniman. Nasib tak berpihak sama terhadap sang istri, Gerda Wegner, yang masih kesulitan untuk mencuri perhatian pecinta seni melalui karya-karyanya. Gerda pun merasa kesal karena karyanya yang dianggap jelek dan tidak menarik. Dengan kesal dia langsung pulang dan marah kepada suaminya yang sedang melukis. Gerda kesal karena Einar mencampuri urusannya dengan Ramusen. Tak lama, Gerda pun kembali dan meminta maaf kepada suaminya. Karena ulah yang menjadi model kanvas polosnya tidak dapat hadir, Gerda meminta suaminya untuk menggantikan ulah sebagai subjeknya. Kemudian, Einar langsung memakai stoking dan sepatu, dan tak lupa Gerda memberinya gaun yang seharusnya dipakai ulah. Dengan eloknya Einar berpose, tak disangka, dia merasakan hal aneh pada dirinya, yang mengenakan pakaian wanita, dan tak lama ulah datang, dia memberi bunga kepada Einar, dan dia pun menamainya Lily. Di malam harinya, Gerda dan Einar pergi berpesta bersama teman-temannya. Einar dan Gerda menjelaskan bagaimana mereka bisa bertemu dan saling jatuh cinta sampai sekarang. Dan tak lama, perhatian mereka tertuju pada sepasang gay yang juga berada di pesta tersebut. Di kamar, Gerda membuka baju suaminya. Dia terkejut karena suaminya mengenakan baju tidur miliknya. Di kegelapan malam, Gerda melukis wajah Einar, sang suami yang sedang tertidur. Dia tak menyangka bahwa suaminya mempunyai wajah yang cantik. Keesokan harinya, Gerda mendandani Einar karena dia ingin melukis wajah Einar yang cantik. Dengan percaya diri Einar berpose manja. Gerda yang masih menganggap hal ini lelucon terus-menerus mendandani suaminya, mulai dari mengajarkan cara berjalan, memilih rambut palsu, sepatu tinggi, sampai gaun yang indah. Kemudian Gerda mengajak suaminya ke sebuah pesta. Gerda memperkenalkan suaminya sebagai Lily, sepupu dari Einar. Dengan cantiknya, Lily duduk sendirian, tak lama seorang pria mendekatinya. Merasa malu, Lily pun pergi menjauh, namun pria tersebut terus mendekatinya. Pria tersebut adalah Hendrik Sandal. Mereka pun berkenalan, dan mulai berbincang-bincang. Kemudian Hendrik merayunya, dan dia pun mengajak Lily ke ruangan yang tenang. Hendrik tak segan untuk mencium Lily. Tak sengaja, Gerda melihat hal tersebut dari kejauhan. Kemudian, Lily tiba-tiba mimisan. Dengan cepat Gerda langsung membawanya pergi. Keesokan harinya, Einar bersikap seperti biasa, seolah tidak terjadi apapun. Dia pun menanyai kabar Lily kepada Gerda. Dengan wajah datar, Gerda mengatakan bahwa Lily tidak seharusnya ada. Kemudian dia menanyakan apa yang terjadi antara Lily dan Hendrik. Einar mengatakan tidak terjadi apa-apa. Gerda mengatakan bahwa Lily tidak pernah ada, dan mereka membuatnya hanya untuk lelucon belaka. Namun Einar merasakan hal yang lain.
Dengan tegas Gerda menyuruh Einar untuk menghentikannya, kemudian pergi. Einar terlihat murung dan kehilangan arah, dia terus berpikir, sambil melihat lukisannya. Tak lama dia langsung bergegas pergi ke toko baju, dengan seksama, Einar memperhatikan tubuhnya, di sebuah kaca dan dia pun langsung mengenakan baju dan berdandan. Tak lama, Einar pulang, melihat istrinya merenung, Einar langsung memeluknya, dan tak sengaja dia melihat lukisan wajahnya, yang seperti wanita. Gerda memperlihatkan kanvasnya kepada Rasmussen, dan mengatakan bahwa modelnya adalah sepupu Einar. Dan ternyata, Rasmussen menyukai lukisan tersebut, dan ingin membelinya. You're taking them. Well, yes. Di waktu yang sama, Einar berubah menjadi Lily, tak disangka. Einar mengunjungi Hendrik dan masih berhubungan dengannya. Mereka berdua berbincang-bincang, Hendrik yang hendak mencium Lily, kemudian menyebut nama Einar, membuat Lily terkejut. Dengan cepat dia pergi meninggalkan Hendrik. I don't know what you mean. Di rumah, dengan masih mengenakan pakaian wanita, Einar menangis, dan mengatakan bahwa dia menemui Hendrik. Gerda hanya terdiam dan meneteskan air mata. Kemudian Einar pergi berganti pakaian. Gerda menanyainya apakah dia mencintai Hendrik. Dengan tegas, Einar mengatakan bahwa dia sepenuhnya mencintai Gerda. Tak disangka, Einar menjelaskan bahwa, sewaktu kecil dia juga pernah berhubungan dengan lelaki bernama Hans, namun ayahnya sangat marah. Kemudian Einar meminta maaf kepada Gerda, dan dia pun merasa kesakitan. Dan terjatuh. Gerda langsung membawa Einar ke rumah sakit. Dokter yang menanganinya, ternyata mengetahui bahwa Einar adalah Lily. Kemudian Einar diperiksa untuk melihat kebingungan antara kejantanan dan kewanitaan, agar bisa disembuhkan nantinya. Sang istri Gerda selalu menemani Einar. Excel, dokter yang menangani Einar, menjelaskan bahwa Einar sudah gila dan harus ditahan untuk mengobati obsesinya. Beberapa hari kemudian, Gerda menemui Rasmussen, dan mendapati kabar gembira bahwa lukisannya sudah terjual. Rasmussen ingin Gerda mewakili Galeri Etienne Dufour di Paris. Dengan gembira Gerda langsung pulang ke rumahnya dan bersiap-siap. Dan dia pun meyakinkan suaminya untuk pergi bersama. You just have to trust me. Di Paris, Gerda mulai diakui oleh para seniman. Gerda masih melukis wajah Lily, dan meminta suaminya kembali menjadi subjek lukisannya. Namun, Einar yang masih murung dan sedih, menolak, dan langsung pergi. Einar terus berusaha, mencari jati dirinya yang sebenarnya. Di sisi lain, Gerda menemui Hans Axel, yang merupakan teman semasa kecil dari suaminya. Kemudian, mereka pergi ke sebuah restoran untuk ngobrol. Hans menceritakan, di saat dia mencium Einar, karena Einar yang terlihat cantik saat itu. Hal tersebut hanyalah lelucon yang pernah dia lakukan. Kemudian Gerda menjelaskan, bahwa suaminya sudah kehilangan arah dan membutuhkan teman. He needs a friend. Besoknya, di rumah, Gerda mengajak Einar untuk keluar. Namun dia menolak, dan ingin tetap di rumah. Gerda mengatakan bahwa dia ingin bertemu dengan Hans, dan pergi. Einar yang mendengar nama Hans langsung terdiam. Setelah makan malam berdua dengan Hans, Gerda membawa Hans untuk berkunjung ke rumahnya, untuk bertemu dengan Einar. Gerda terkejut, melihat Lily yang sudah duduk cantik di sofa. Gerda pun langsung memperkenalkannya dengan Hans. Lily langsung menghampiri Hans, dan mengatakan bahwa, sebenarnya mereka pernah bertemu sebelumnya di Villa. Hans yang kebingungan hanya terdiam, melihat Lily yang terus berbicara kepadanya. Lily menceritakan banyak hal kepada Hans, tiba-tiba dia menceritakan masalah pernikahan, dia pun sedih dan langsung pergi ke kamar.
Gerda yang sedih menyuruh Hans untuk pulang dan meminta maaf. Hans pun menyapa Lily, dan langsung pergi. Karena keuangan mereka menurun, Lily ingin membantu Gerda dengan menjadi subjek lukisannya. Dengan gembira, Gerda langsung melukis Lily, yang tampak menawan dan anggun. Kemudian lukisan Lily langsung dipamerkan di pameran. Semua orang terkesan dengan lukisan Gerda. Dari kejauhan, Hans melihat Gerda dan mendekatinya. Hans yang terlihat tertarik kepada Gerda mengajaknya untuk makan malam, namun Gerda menolak karena dia masih istri dari Einar. Gerda pun langsung pergi. Di bawah derasnya hujan, Gerda terdiam sedih. Dengan basah kuyup dia pulang, dan melihat Einar yang sudah menjadi Lily. Gerda sedih, karena seharusnya Einar berada di pameran tersebut bersamanya. Namun Einar tidak bisa, karena dia adalah Lily. Dengan sedih, Gerda ingin bertemu dengan suaminya, dan menyuruh Lily untuk memanggil suaminya. Namun Lily menolak, dan mengatakan tidak bisa, dan meminta maaf. Gerda pun pergi meninggalkan Lily dengan wajah sedih. Dia menemui Hans, dan langsung memeluknya. Seketika, Gerda sadar, dan langsung kembali ke rumahnya. Dan dia pun bertemu dengan suaminya, Einar. Keesokan harinya, Gerda bertemu dengan Ulla. Ulla melihat Einar yang kurus, menyarankan Gerda untuk menemui dokter khusus wanita, Dresden, yang tertarik dengan laki-laki yang bingung seperti Einar. Besoknya, Einar pergi ke sebuah perpustakaan. Dia ingin mencari jawaban atas dirinya yang sebenarnya. Dia menemukan buku Sexual Immorality, yang berisi tentang normal dan inormal seorang pria. Di jalan pulang, Einar digoda oleh dua lelaki, hal tersebut membuatnya senang. Einar terus berjalan, namun dua lelaki tersebut mengejarnya dan melecehkannya. Einar yang kesal langsung memukul pria tersebut. Tidak diam, kedua pria tersebut pun langsung memukulinya sampai babak belur, dan pergi. Dengan wajah penuh luka, Einar menemui Hans, kemudian Hans mengobatinya. Einar mengatakan bahwa, di dalam tubuhnya sudah dipenuhi oleh Lily, dan Einar hampir tidak ada. Hans menguatkan temannya tersebut, dan akan membantunya untuk menemui dokter. Einar menemui beberapa dokter, namun semua dokter yang ditemuinya, mengatakan bahwa dia gila. Takut ditahan, Einar langsung melarikan diri. Di rumahnya, Gerda merasa bersalah kepada suaminya. Karena Gerda yang menciptakan Lily demi lukisannya. Einar menguatkan istrinya, dan mengatakan bahwa, ini tidak salah istrinya. Besoknya, Gerda menemui dokter yang disarankan oleh Ulla. Mereka pun berbincang-bincang. Einar mengatakan, bahwa dia adalah perempuan di dalam dirinya. Dokter tersebut menjelaskan bahwa, dia bisa membuat Einar menjadi wanita sepenuhnya, dengan melakukan 2 kali operasi. Dokter tersebut juga mengatakan bahwa operasi ini belum pernah dilakukan, dan mempunyai resiko infeksi yang tinggi. Gerda sangat khawatir, akan hal tersebut berbahaya bagi suaminya. Namun Einar mengatakan bahwa ini adalah harapannya. Gerda dan Hans mengantar Einar yang akan pergi ke Jerman untuk melakukan operasinya. Gerda sedih, harus melepaskan suami yang dicintainya. Kemudian Gerda memberikan syal kepada suaminya tersebut sebagai tanda perpisahan. Tak lama, Einar pun masuk ke dalam kereta api. Dengan sedih, Gerda juga pergi. Seminggu kemudian, Lily pergi ke rumah sakit untuk bertemu dengan Dr. Dresden. Dokter meyakinkan dia, dan menyuruhnya untuk kuat, dan menjaga kesehatannya. Lily terlihat bahagia, dengan keputusan yang diambilnya. Di waktu yang sama, Hans mencoba menghibur Gerda yang masih sangat sedih, dengan kehilangan sosok suami yang dicintainya. Akhirnya, Gerda memutuskan untuk menemui suaminya. Di sebuah ruangan, terlihat Lily yang kesakitan setelah melakukan operasi.
Kemudian mereka berdua duduk santai di luar. Gerda selalu mengabadikan Lily dengan melukisnya. Kemudian Lily mengajak Gerda untuk pulang ke Denmark bersama. Should we go? Di Denmark, Einar yang sudah berubah seutuhnya menjadi Lily, merasa menemukan dunia baru. Dia bekerja sebagai pelayan wanita di sebuah toko parfum, dan bergaul dengan teman wanita-wanitanya. Dan tak lupa, dia juga menemui Hendrik, lelaki yang pernah ada di hatinya. Lily mengatakan bahwa dia sudah menjadi wanita seutuhnya kepada Hendrik. Di malam harinya, Gerda dan Lily berdebat, karena Gerda menginginkan Lily untuk melukis. Dia telah berjanji untuk menjaga Einar. Namun Lily marah, karena dia bukan Einar, dan Einar sudah mati. Dia tidak akan pernah melukis lagi, kemudian dia pun pergi. Besoknya, Gerda yang sedang berbelanja di pasar, tak sengaja melihat Lily bersama Hendrik dari kejauhan. Dengan senyum tipis, Gerda langsung pergi. Di rumah, Lily berusaha menjelaskan kepada Gerda bahwa tidak ada hubungan yang spesial antara dirinya dan Hendrik. Mereka pun mulai berdebat ketika Lily yang ingin melakukan operasi keduanya. Namun, Gerda merasa Lily belum stabil, bersikeras untuk menghentikannya. Dengan keras, Lily tetap ingin pergi. Good, when you go. Di Jerman, Lily diperiksa oleh Dr. Warnekroos. Lily mengatakan, dia ingin mempunyai suami dan anak nantinya. Tak lama Gerda datang. Dengan menahan air mata, Gerda berusaha menghibur Lily. Dia pun memberi semangat kepada Lily, yang akan menjalani operasi keduanya. Keesokan harinya, di ruang operasi, Lily melakukan operasi dengan bantuan para dokter. Sementara di luar, Gerda yang datang bersama Hans, diminta untuk bertemu dengan Dr. Warner. Dr. Warner menjelaskan bahwa operasinya bisa gagal karena Lily mengalami pendarahan banyak. Dengan cepat, Gerda langsung menemui Lily dan merawatnya. Di pagi harinya, Gerda membawa Lily keluar untuk menghirup udara segar. Lily merasa sudah menjadi dirinya seutuhnya. Dan dia juga menceritakan mimpinya, bahwa dia terlahir kembali sebagai Lily. Tak lama dia pun meninggal. Gerda yang belum bisa melepasnya menangis histeris. Lily. Lily. Di akhir cerita, Hans dan Gerda pergi ke Faila, sebuah tempat yang pernah dilukis oleh Einar. Melihat pemandangan yang indah, tak sengaja, syal yang dikenakan Gerda terbang. Gerda membiarkan syal tersebut terbang, dan terus memandanginya.